Sejak kemarin masyarakat dihebohkan dengan pemberitaan mengenai bahaya jamur enoki untuk dikonsumsi. Pasalnya jamur tersebut banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah telah melakukan uji coba terhadap jamur enoki yang berasal dari perusahaan Korea Selatan. Hasilnya jamur tersebut mengandung bakteri Listeria. Bakteri tersebut merupakan salah satu bakteri yang tersebar luas di lingkungan pertanian. Bahkan karakter bakteri ini tahan dengan suhu dingin. Mengkonsumsi jamur enoki yang mengandung listeria dapat menyebabkan penyakit listerioses, bahkan dapat menyebabkan meninggal dunia. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian pun bereaksi cepat dan meminta pelaku usaha importir untuk menarik dan memusnahkan jamur enoki yang beredar di Indonesia. Pemusnahan jamur tersebut dilakukan pada 22 Mei dan 19 Juni 2020 di Bekasi. Namun saat ini, di Indonesia sendiri belum ditemukan adanya kasus luar biasa akibat terkontaminasi bakteri dari jamur enoki tersebut. Pemerintah menghentikan impor jamur enoki dari Korea Selatan. Jamur yang mulanya dinilai memiliki banyak manfaat dihentikan karena memiliki bakteri yang tidak sesuai dengan kesehatan. Lantas seberapa berbahaya jamur tersebut? Sudah bergabung bersama kami Dr. Gizi, Dr. Raisa Juanda. Selamat sore Dr. Raisa. Halo, selamat sore. Iya, Dr. Raisa, saya ingin langsung tanyakan kalau menurut dokter sudah tepat tidak langkah pemerintah untuk memusnahkan jamur enoki yang ada di Indonesia saat ini? Iya, jadi kalau menurut saya sendiri ya, pemerintah ini saat ini sudah tepat untuk memusnahkan jamur tersebut karena memang sudah terbukti terdapat jumlah listeria yang sangat tinggi dan bisa membahayakan bagi pemakannya. Oke, Dokter Raisa, jamur enoki ini kan katanya ditengarai mengandung bakteri listeria. Sebenarnya mungkin banyak yang belum tahu apa sih bahaya dari bakteri listeria ini jika dikonsumsi oleh tubuh? Oke, jadi bakteri listeria ini pertama kita harus tahu dulu nih, sebenarnya bukan hanya ada di jamur enoki saja, tapi bisa juga ada bahan makanan lain yang juga bisa mengandung bakteri ini. Contohnya ya, itu misalnya di makanan daging meat, atau hotdog, atau daging atau ikan asap, atau susu yang belum dipasteurisasi, dan juga bisa pada sayuran dan buah-buahan yang masih mentah. Dengan resikonya ini terutama pada orang yang jika konsumsi bakterinya dalam jumlah banyak. Nah, resikonya lebih ke orang-orang yang misalnya pada ibu hamil, lansia yang usia di atas 65 tahun, atau juga pada anak-anak, seperti itu. Jadi resikonya bisa berbeda-beda begitu kepada setiap orang? Iya, bisa berbeda-beda pada setiap orang, dan gejala yang dirasakannya pun juga bisa berbeda-beda. Oke, kalau untuk mengetahui nih apakah seseorang ini sudah terkena bakteri listeria ini atau berbahaya ini, gejalanya seperti apa sih, Dok? Ya, jadi gejala yang bisa dialami itu gejala seperti keracunan makanan ya, misalnya ada demam, ada mual, atau muntah, atau diare. Lalu bisa juga ada gejala seperti flu, tidak enak badan gitu ya. Dan kalau yang membahayakan itu kalau yang ditakutkan kalau bakteri ini masuk ke otak dan bisa menyebabkan peradangan otak. Jadi seperti kehilangan kesadaran, itu juga bisa. Oke, Dokter Raisa, saya juga ingin mengkonfirmasi katanya penyimpanan jamur enoki ini juga bisa menyebabkan kerusakan ya atau mengganggu juga sayuran yang lain yang disimpan bersama-sama. Ini benar atau tidak? Iya, ini benar. Jadi sifat dari bakteri Listeria ini, dia ini bisa berkembang biak pada suhu yang dingin. Jadi kalau misalnya disimpan, contohnya di kulkas gitu ya, disimpannya itu dalam wadah yang bersama-sama dengan sayuran atau dengan daging yang lain, ini bisa saja mengkontaminasi bahan makanan lainnya. Oke, Dokter Raisa, sebenarnya jamur enoki ini masih bisa dikonsumsi tidak sih dengan pengelolaan tertentu begitu misalnya? Ya, jadi sebenarnya ini masih bisa dikonsumsi ya, karena perlu diingat bakteri ini sebenarnya mati pada suhu di atas 75 derajat Celcius. Jadi yang paling penting adalah masaknya ini harus dengan air yang matang dan mendidih, lalu juga dengan dipastikan jamur tersebut sudah benar-benar matang. Dan perlu dipastikan juga sebelum mengolah makanan ya,
itu kebersihan tangan kita juga penting nih, rajin cuci tangan, pakai sabun, lalu kalau kita potong-potong talenannya juga sebaiknya dipisah. Untuk menyimpan jamur tersebut juga sebaiknya di kulkas gitu ya, dipisah dengan yang lainnya, dengan wadah yang tertutup rapat, dan juga tadi masaknya sampai matang. Oke, jadi kalau dikonsumsi dengan direbus terlebih dahulu, tadi dengan suhu di atas 75 derajat Celcius, ini aman ya untuk dikonsumsi? Iya, sebenarnya masih aman, karena bisa dipastikan bakterinya mati. Tapi perlu dipastikan ya, meskipun jamurnya itu sudah aman, tapi saat penyimpanannya seperti apa? Apakah mungkin saat nyimpan tersebut ada bahan yang terkontaminasi dengan jamur tersebut? Jadi bahan makanannya juga harus dibersihkan gitu jika ada kemungkinan kontaminasi. Ada jangka waktu maksimal untuk penyimpanannya tidak sih dok? Misalnya kalau tersimpan terlalu lama, bakterinya akan semakin mudah berkembang biak begitu atau bagaimana? Ya, jadi kalau untuk menyimpan makanan ya, sayur-sayuran itu sebaiknya dalam waktu paling lambat 1 minggu itu sudah dihabiskan. Gitu, dan perlu diingat karena bakteri ini kan di suhu dingin dia berkembang biaknya lebih cepat. Jadi sebaiknya jangan disimpan kelamaan. Oh, justru di suhu dingin berkembang biaknya akan lebih cepat ya? Iya, jadi makin Oke. cepat dikonsumsi makin baik. Oke, dok, jamur enoki ini kan selama ini disebut banyak manfaatnya ya, banyak kandungan gizinya, meningkatkan kekebalan tubuh, meningkatkan kontrol gula darah. Apakah dengan adanya fakta baru ini, bakteri Listeria ini menghapuskan begitu kandungan gizi yang terdapat di jamur enoki? Ya, sebenarnya enggak. Sebenarnya kandungan gizinya itu masih ada ya. Jadi kandungan gizi di enoki ini sendiri, dia mengandung berbagai protein, ada juga serat, ada vitamin seperti vitamin B, ada zinc, ada asam folat, ada kalsium, magnesium, kalium juga. Jadi sebenarnya kandungan gizinya juga masih sangat banyak dan sangat baik juga di dalam jamur tersebut. Tapi memang yang kita perlu waspada bakteri yang ada di dalamnya itu. Oke, kalau tadi dokter sempat menyebutkan ada beberapa gejalanya ya, misalnya mual, muntah gitu. Itu bagaimana kemudian kalau ada orang yang penanganannya untuk mereka yang kemudian merasakan dampak dari bakteri Listeria ini? Ya, jadi penanganannya itu yang paling tepat adalah harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi jangan sampai ditahan-tahan atau menunda ke dokter. Oke, ada pertolongan pertama yang bisa diberikan untuk yang merasakan dampaknya langsung? Iya, kalau pertolongan pertama tentunya misalnya ya ada gejala mual muntah itu bisa diberikan obat yang misalnya obat untuk menekan muntahnya dulu, atau misalnya demam bisa diberikan obat penurun panas dulu, baru berobat gitu. Dokter Raisa, ini kan di Amerika Serikat korban meninggal karena wabah Listeria ini mencapai 4 orang ya. Apakah memang seberbahaya itu begitu konsumsi Iya, ini? berbahayanya ini karena mungkin pengolahannya tidak benar. Jadi jamur ini kan sering dikonsumsinya, contohnya misalnya masak syabu-syabu gitu ya, yang jadi airnya itu matang, lalu jamurnya hanya dicelup-celup aja. Nah itu tidak bisa memastikan kalau bakteri di dalamnya benar-benar sudah mati, gitu. Dan takutnya saat penyimpanan juga bisa jadi jamur tersebut bercampur dengan daging atau bahan makanan lainnya, gitu ya. Dan kalau daging-daging itu dimasaknya juga tidak sampai matang benar, itu tentu saja juga bisa menularkan bakteri Listeria tadi. Oke, tapi kalau misalnya dimasak bersama dengan makanan lain kan biasanya jamur enoki ini ada juga yang memakannya bersama dengan atau memasaknya dengan sayuran lainnya. Itu aman juga ya dok ya? Ya, sebenarnya aman asal dipastikan tadi suhunya di atas 75 derajat Celcius. Oke, Dokter Raisa mungkin boleh terakhir dikemukakan kembali tadi tips-tipsnya apa saja untuk pengelolaan jamur enoki ini supaya bisa aman untuk dikonsumsi dan penyimpanannya juga seperti apa? Oke, jadi tipsnya nih agar aman mengkonsumsi jamur enoki ini ya. Yang pertama, penyimpanannya itu harus dipastikan di wadah tertutup dan jangan bercampur dengan bahan makanan lainnya seperti sayur atau buah atau daging lainnya. Dan harus dikonsumsi sesegera mungkin ya, jangan terlalu lama menyimpannya, tidak boleh lebih dari 1 minggu. Dan untuk mengolahnya kita perlu menjaga kebersihan, cuci tangan dengan benar, pakai sabun, lalu talenannya juga dipisah ya antara bahan makanan yang sayuran gitu dengan yang daging-dagingan, dan juga masak sampai benar-benar matang dan dipastikan suhunya ini lebih dari 75 derajat Celcius. Oke, terima kasih banyak Dokter Raisa sudah berbagi informasi bersama kami di Special Report.